mengapa kita dalam berzikir nafas itu level dasar itu memperluas kesadaran. Kalau jenengan berlatih saja level 1 memperluas kesadaran, tapi jangan lupa sambungkan ke level 2. Tapi fokusnya level 1, jangan latih dengan hu Allah, tapi perluas kesadaran. Hu Allah tetap perluas kesadaran. Nanti jenengan akan mendapatkan, pertama yang terjadi dalam tubuh kita itu ada sinkronisasi, penyesuaian, terutama untuk kita yang masih baru-baru. Dengan kita berlatih memperluas kesadaran, kepekaan kita terhadap lingkungan, hewan, tumbuh-tumbuhan, teman dan lain-lain itu tajam, Pak. Itu. Bahkan tidak hanya banyak yang nggak bisa dipikirkan ketika kita nanam tumbuh-tumbuhan gitu ya, itu seolah-olah ada komunikasi, jadi kita bisa menangkap apa yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan sekitar kita, terus kepekaan terhadap lingkungan sosial itu bertambah. Jadi kalau ada tetangga-tetangga yang butuhkan tuh kayak terpanggil. Itu. Dampak yang lebih lagi, ketajaman intuisi jenengan semakin tajam. Itu. Jadi bisa menangkap tanda-tanda. Artinya gejala-gejala. Kepekaan meningkat. Itu kalau kita berlatih memperluas kesadaran. Kalau hanya berhenti pada level 1, ya, kita mungkin sadar diri, tapi tidak sadar Allah. Kita sadar lingkungan, tapi tidak sadar Allah. Ya. Tapi kalau jenengan latih terus, nanti banyak fenomena sensasi-sensasi di situ. Tapi jangan terjebak di situ, jangan terjebak di dampak-dampak itu. Jadi ini nanti kaitannya erat dengan T1, Pak. Dengan T1. Karena apa? Karena ketika kita memperluas kesadaran, kita itu dilatih menerima. Opoe ditompo. Geringingan ditompo, pikiran rono ditompo, perasaan panas ditompo, kadang celki-celki ditompo, kuping bengung ramari-mari ditompo, greges ditompo, adem panas, apa ditompo, saenene ditompo. Itu nanti hubungannya dengan T1. Berlatih menerima. Tapi ketika kita dalam perluas kesadaran sudah pasrah, bener-bener pasrah, ya. Ini pengalaman saya ya. Masuknya ke level 2 itu nggak lama, Pak. Langsung masuk level 3, jenengan langsung fana. Jenengan langsung fana. Di fana itulah terjadi pembersihan. Pembersihan apa? Ego kita dibersihkan. Sifat-sifat negatif kita dibersihkan. Nafsu-nafsu negatif dibersihkan di situ. Artinya semua itu akan lebur dalam laisa kamitslihi syai'un. Jadi ketika jenengan sudah menghadapi situasi yang kosong, itu jangan yakin, jangan berpikir, jangan diafirmasi kalau itu benar-benar kosong suwung. Itu bahaya. Yang negatif akan masuk nanti. Kalau kita kosongkan, kosong, nanti akan diisi oleh pihak lain. Nafsu-nafsu akan muncul lagi. Godaan setan yang terkutuk akan masuk. Karena apa? Kosong. Tetapi sebenarnya yang mengapa kita nampak kosong? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita nggak bisa nangkep apa-apa sehingga seolah-olah kosong. Padahal penuh dengan Zatullah. Jadi diri kita itu penuh dengan Allah. Baru setelah kita mencapai ini, masuklah pada
level 4, nafi isbat. Apa yang kita nafikan? Yang kita nafikan semua yang selain Allah. Yang diisbatkan apa? Allah. Makanya dalam level nafi isbat itu yang ada hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Kita itu tidak ada, Pak. Tapi kok ngerti? Nah, nanti saya jelaskan tentang kesadaran. Kita itu tidak ada. Nguasi awake dhewe ra ketok, berarti kita kan nggak ada. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya Allah. Karena yang ada hanya Allah, ya, kekuatan yang ada hanya kekuatan Allah. Nafi isbat. Tapi kesadaran itu ada. Ini nanti mengapa kesadaran kok terus nggak pernah hilang? Nah, setelah itu terjadi yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, maka kita masuklah pada sibghatullah. Ya wes, aku lek ngarani ya lebur menawa. Kok ngerti lebur? Padahal hanya Allah yang ada. Karena kesadaran. Kesadaran terhadap Allah, sadar Allahnya masih terjaga. Nah, di situ nampak bahwa ternyata kesadaran itu tidak di jasad. Yang saya pahami dari lagu DN saya, kesadaran itu dari mana? Dari sumber kesadaran, Pak. Sang Maha Sumber kesadaran. Itu memancar ke dalam ruh, jiwa, jasad kita. Makanya level 1 kita sadar. Sadar apa? Sadar diri. Tapi nggak sadar Allah bisa. Jadi pancaran ini. Kesadaran itu satu pancaran. Makanya nggak hilang. Ya. Jadi dari sumber kesadaran, sang sumber kesadaran itu pancaran ini, cahaya. Yang tidak pernah hilang itulah sejatinya diri kita. Yang sebenar-benar diri kita itu adalah yang tidak pernah hilang. Yang selalu ada. Nah itu. Nah, kita baru tahu di situ kalau sebenarnya kita itu nggak ada. Ya. Jasad ini sebenarnya nggak ada. Yang wajibul wujud itu hanya Allah. Kita mungkinul wujud. Jadi bukan kita, mengapa sekarang kok ada? Bukan katanya, adanya diadakan, bukan katanya. Tapi bisa nggak kita buktikan? Ini kalau jenengan sudah melalui nafi isbat, jenengan akan buktikan, oh ini toh yang dikatakan sebenarnya kita nggak ada. Itu. Jadi mengapa kesadaran itu nggak hilang? Karena itulah kesejatian diri kita. Kesadaran yaitu sadar Allah. Nah, bagaimana agar itu sadar Allah itu bisa manjing dalam diri kita? Ya. Nggak pernah hilang. Bagaimana agar pancaran kesadaran itu masuk? Maka jangan sampai ada penutup, jangan sampai ada hijab. Ya. Jadi katakan ini nur ilahi masuk dalam diri kita, cahaya ilahi masuk dalam diri kita. Kalau cahayanya itu kita tutup, bisa masuk nggak? Nggak masuk, Pak. Apa yang menutup kesadaran kita sehingga kita nggak pernah sadar Allah? Sadar Allah itu dong-dongan, wah ngeliram sadar Allah. Dandang sadar, dandang enggak. Karena ada hijab. Hijabnya apa? Nafsu-nafsu negatif, ego. Dunia ini hijab. Makanya, urip ning donya golek donya. Wis ning donya sing golek donya, aneh.
Gak yakin kalau rizki itu given, rizki itu pemberian Allah. Gak yakin itu. Nah, itu hijab. Kekuatan terdahsyat itu hanya kekuatan Allah, bukan kekuatan makhluk-makhluk lain. Kalau kita masih mencari kekuatan dari yang lain-lain, itu artinya nggak percaya kalau Allah itu maha segala-galanya. Bener nggak? Itu. Yang menjadi masalah, kenapa kita kok kurang yakin? Terhijab. Kesadaran tadi loh terhijab. Sehingga tidak sadar Allah. Akhirnya ngomongnya, wah ini kan juga dari Allah. Allah jadikan kambing hitam. Dijadikan alasan. Ya apa ini diperintah Allah. Apa tandane sampeyan nek diperintah Allah? Itu pertanyaannya. Apa tandanya? Amanahnya apa? Kalau ada amanahnya, ada tandanya, memang benar diperintah Allah. Tapi kalau enggak, ya syukur ngomong. Jadi kesadaran kita terhadap Allah jangan sampai tertutup, Pak. Kalau tertutup, ya kita sesat.